Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih, al-ma'budi bi rahmatih, al-muta'i bi sultanih, al-marhubi min adabihi wa satwatih, an-nafidhi amruhu fi sama'ihi wa ardih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal khadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, marilah kita manjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya yang tiada terhingga tidak mungkin kita dapat membalasnya. Kita hanya mampu berterima kasih, terus berulang terima kasih, dan kita berikhtiar untuk meningkatkan pribadi kita menjadi lebih baik, lebih solih. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk menjadi pribadi yang lebih solih, Allah kelak anugerahkan akhir kehidupan kita menjadi hambanya yang husnul khatimah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Allah titipkan Islam ke dalam diri kita masing-masing sebagai anugerah yang besar yang Allah tidak menitipkan nikmat Islam, nikmat iman ini kepada semua manusia di muka bumi ini. Karena itu kita yang memperoleh nikmat Islam, iman, hakikatnya adalah hamba pilihan. Karena itu kemudian dengan nikmat iman Islam ini Allah menyampaikan kita menjadi umat yang terbaik apabila setiap kita itu memenuhi syarat-syarat yang Allah sampaikan. Di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 110, Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah lahirkan ke muka bumi ini dengan syarat yang pertama, kalian semuanya itu senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf. Kepada yang ma'ruf itu artinya yang diketahui bahwa setiap rasio kita, akal kita menangkap itu baik. Yang kedua, kita mencegah kemungkaran. Maka mungkar itu sesuatu yang rasio kita, batin kita memahami bahwa sesuatu itu buruk, sesuatu itu keji kalau dilakukan. Lalu yang ketiga, kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa imannya ditaruh di belakang? Karena hakikatnya kita sudah iman. Lalu bagaimana parameter iman berikutnya? Tambah tenang.
Setiap mukmin, setiap muslim tambah tenang pribadinya, tandanya imannya bertambah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Huwallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma imanihim. Dialah Allah yang menurunkan kepada kalian itu ketenangan. Untuk apa tenang itu? Agar dengan ketenangan itu Allah menambah keimananmu di samping keimananmu yang sudah ada. Maka semakin bertambah seseorang, imannya meningkat, parameter individu masing-masing dapat kita renungkan dalam batin kita masing-masing, seberapa kita makin menjadi pribadi yang tenang. Semakin hari batin tidak tenang, berarti evaluasi. Oh, iman saya turun. Kenapa? Tidak tenang. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, dengan kesalehan pribadi-pribadi itu Allah menghendaki setiap muslim ini kemudian menjadi pilar rahmat bagi semesta alam. Karena itu agama Islam ini dituntun untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena itu agama Islam itu disebut sebagai dinul hadoroh, agama peradaban. Nabi sudah membuktikannya. Nabi menyatakan badal Islamu ghoriban, Islam ini dulu bermula dari asing. Setiap orang diajak masuk Islam nggak mau. Maka yang ikut dianggap asing. Ketika masa awal Nabi kemudian banyak yang ikut adalah kaum budak. Kenapa kaum budak? Karena agama Islam menjanjikan kemerdekaan dari perbudakan. Maka setiap budak ingin masuk menjadi bagian dari Islam. Dan itu oleh Nabi dibuktikan. Badal Islamu ghoriban fatuba lil ghuraba. Maka sungguh beruntung orang yang asing, kata Nabi. Nabi buktikan bermula dari tidak banyak orang ikut masuk Islam. Lalu kemudian Nabi membuat peradaban sampai kemudian 9 abad Islam ini pernah menjadi superpower dunia, dicatat sebagai dalam tinta emas. Muslim itu pernah berjaya dan setiap muslim bangga dengan agamanya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, karena kondisi kemudian Allah menyatakan watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami pergilirkan kejayaan itu di antara manusia. Ketika jaya lalu lalai, lalu zalim, maksiat, kemudian runtuh kejayaan itu, diganti dengan kejayaan yang lain. Kondisi kita sekarang ini muslim, lalu kemudian sangat jauh dari cita-cita Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu setiap kita memiliki kewajiban apa? Untuk senantiasa menghadirkan kembali Islam menjadi agama peradaban. Agama peradaban itu maknanya tidak bisa kemudian person menegakkan sendiri. Tidak mungkin. Harus disengkuyung, dibangun bersama-sama. Karena itu butuh proses. Tidak mungkin kita semuanya ini tiba-tiba langsung solih. Pasti kita ini berlatih bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana sholat yang baik. Kita berlatih terus sampai kemudian kondisi sekarang ini kita tidak nyaman, muslim tidak Jumatan. Kenapa bisa tidak nyaman? Karena ada latihan
yang kita bangun dalam perjalanan hidup kita. Nah, pribadi ini menjadi ideal, peradaban menjadi ideal butuh proses. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proses inilah yang setiap kita harus mencanangkan dalam kehidupan kita. Ada 3 pilar untuk membangun peradaban yang itu butuh sumbangsi setiap kita muslim. Yang pertama, keluarga sakinah. Sebagai pilar peradaban Islam ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat dunia yang lain, keluarga sakinah. Kalau keluarga setiap muslim itu sakinah, mawaddah, warahmah, pasti menginspirasi. Sebaliknya, kalau di Indonesia semuanya, kita setiap tahun baca laporan pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, kasus perceraian, kasus konflik rumah tangga meningkat. Apalagi setelah pemilu, itu sudah ada surveinya. Setiap kali selesai pemilu, tingkat perceraian tinggi. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, keluarga itu utama untuk membentuk tradisi etika kita, etik kita. Kalau setiap keluarga kita tidak membangun etika dengan baik, maka tidak mungkin memiliki tradisi yang baik. Contoh tradisi yang baik apa? Rasulullah SAW sampaikan nih, nanti di akhirat ada sekelompok anak-anak, ya, generasi muda atau orang-orang yang dia sudah masuk, waktunya masuk surga. Malaikat memanggil, udkhulul jannah, silahkan kalian masuk ke dalam surga. Ternyata orang yang disuruh masuk surga ini mengatakan, lan nadkhulal jannata hatta ya'ti abauna wa ummahatuna. Kami tidak akan masuk ke surga sebelum bapak kami, ibu kami. Maksudnya bapak itu bapak, kakek, buyut, semuanya yang solih, yang muslim, selama belum datang mereka nggak mau masuk. Itulah yang kemudian dianggap sebagai muslim, bisa memberikan syafaat ketika nanti di hari akhirat. Maka kemudian malaikat itu kemudian menyatakan, udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Sudah, Allah memperkenankan kalian semuanya masuk dengan bapak dan ibu kalian. Setiap kita, anak itu, ya, tidak mudah ketika memperoleh kenikmatan. Ingat, kita yang sudah memiliki anak, ketika anak jauh, apakah dia kuliah, apakah dia mondok, ataukah di tempat yang lain, kalau nggak pernah telepon orang tuanya, tandanya anak itu bahagia. Tapi kalau anak telepon pasti mengeluh, dia problem begini, uangnya habis, macam-macam. Ini kehidupan dunia. Sedangkan Allah menghendaki orang generasi surga itu adalah generasi yang senantiasa ingat orang tuanya, bukan menghubungi orang tuanya ketika dia susah, tapi ketika nikmat dia ingat dengan orang tuanya. Nah, masing-masing kita bisa introspeksi, apakah kita yang muda ini sudah sering melakukan komunikasi dengan orang tua. Sederhana saja. Yang kedua, pilar peradaban itu adalah memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah.
Ciri orang yang bisa makmurkan masjid itu satu, kata Allah, orang yang beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, senantiasa menegakkan sholat. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, tidak ada yang ditakuti, hanya Allah saja. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, masjid itu tempat paling nyaman setiap muslim untuk hadir. Maka ketika masjid ini tidak menyamankan untuk setiap orang hadir, maka hakikatnya masjid itu tidak makmur. Maka setiap kita memiliki tanggung jawab ini. Bagaimana kita hadir di masjid, lalu bagaimana secara pribadi kita makmurkan masjid itu. Yang ketiga, pilar peradaban itu adalah ekosistem ekonomi jamaah. Tidak mungkin bangunan peradaban itu tegak kalau kemudian ekosistem jamaah ekonominya kemudian tidak terbangun. Maka setiap kita harus membangun bagaimana caranya ekonomi jamaah ini terbangun. Ada gagasan-gagasan setiap masjid sekarang ini kemudian memulai pemberdayaan ekonomi jamaahnya dengan baik. Membangun koperasi yang kemudian untuk membantu ekonomi jamaah. Kita bisa refleksikan masing-masing kita. Kita memiliki anak itu penurut, nurut dengan orang tua. Tapi kemudian anak itu pengangguran. Pasti sebagai orang tua tidak mungkin tenang. Tidak mungkin nyaman. Kenapa? Ada generasinya yang kemudian ia penurut tapi tidak punya. Maka setiap muslim harus membangun peradaban ekosistem ekonomi jamaah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, karena itu kemudian itulah yang harus kita pikirkan setiap dalam kehidupan kita, bagaimana mencapai sebuah peradaban yang utama. Setiap kehidupan muslim hadir, setiap ada problematika umat muslim hadir dalam kehidupan. Maka dengan itu jamaah sekalian dirahmati Allah, kita beragama sesuai yang dicita-citakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi umat yang terbaik, umat yang mampu memberikan rahmat bagi semesta alam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita nanti. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal khadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na warfa'na bil qur'anil karim wahdina wa barik lana bil ayati waz zikril hakim. Allahumma taqabbal khatmal qur'an. Allahumma taqabbal sa'ira a'malina fid dunya ya Allah.
Allahumma rzuqna bikulli harfin minal Qur'ani khalawah, wa bikulli kalimatin minal Qur'ani karamah, wa bikulli ayatin minal Qur'ani ulfah, wa bikulli suratin minal Qur'ani surura, wa bikulli juz'in minal Qur'ani jazaa. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullih, ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ma salaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika ma ta'awwada bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, idza qadaita lana qada'an min qada'in faj'al aqibatahu rusyda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.